Halo teman-teman, kita bertemu kembali. Kalau kemarin kita sudah cetak dasar ya. Nah, hari ini kita akan mengerjakan pemasangan mute payet untuk gotong Simalungun. Nah, ini yang kemarin saya bilang yang saya staples akan dijahit kembali. Jadi ini dibuka dulu staplesnya satu persatu, kemudian akan kita jahit jarum pakai benang saja supaya tidak karatan, karena kalau di staples atau pakai jarum pentul itu basah kena keringat akan karatan gitu. Kita mulai pengerjaannya. Ini akan kita rekatkan dulu teman-teman. Kita akan jahit satu persatu. Nah, langsung aja kita sekali jahit, sekalian menempelkan setiap bagian sisinya, sekalian kita langsung tempelkan mute payetnya. Kalau ini untuk laki-laki, kita nggak pakai bermacam-macam mute payet ya teman-teman, hanya pakai satu warna saja, yaitu warna gold. Kita pakai di sisi yang menjuntai ke bawah ini, kita bikin dulu pagarnya. Kita buat sebanyak 3 baris. Sebenarnya pemasangan mute payet ini hanya untuk mempercantik teman-teman. Sebenarnya tanpa pakai pun, dan dulunya itu sebenarnya pakai perhiasan emas justru ya, tapi karena sekarang beli emasnya mahal, kita ganti dengan mute payet supaya tetap indah dipakainya. Kita bikin 3 baris. Nah, ini sudah selesai. Saya lompat-lompat aja ya teman-teman, supaya nggak kelamaan. Aslinya ini mah hampir 2-3 jam saya ngerjain mute payetnya. Cuman kan nggak mungkin ditampilkan semua, nanti teman-teman bosen. Kita kasih rumbai-rumbainya supaya lebih cantik. Saya pakai mute payetnya yang bentuk beras, yang sebenarnya bisa pakai yang bentuk beras, bisa yang bentuk lada, bisa tergantung selera yang pasang dan tergantung stok yang ada. Karena di rumah saya kebetulan yang ada yang bentuk beras, ya saya pakai yang bentuk beras gitu teman-teman. Dan bentuk mute payetnya pun tergantung selera juga ya, tergantung saat itu selera yang memasang mute payetnya lagi mau bikin apa itu. Kalau yang dulu perhiasan yang dipakai yang dari emas aslinya, memang dia banyak bentuk rantai. Kalau sekarang banyak juga sih yang udah siapin penyewaan, bisa kita sewa. Cuman kalau ini kan untuk dipakai sendiri. Sudah selesai bagian sisinya, kita pindah ke sampingnya lagi.
langsung saya loncat aja. Jadi ini nanti bentuknya mau dibikin rumbai-rumbai. Kita isi dulu bagian pinggir, tengah, pinggir kiri kanan, tengahnya dua sisi. Supaya mute payetnya nggak gampang nggak gampang brudul, saya benangnya pakai 4 lapis teman-teman, jadi supaya lebih kuat. Kadang kalau yang dari toko ada yang 2 lapis, ada yang selapis, jadi gampang lepas mute payetnya teman-teman. Kalau ini saya pakai 4 lapis benangnya, jadi harapannya lebih awet. Jadi nanti kita buka kalau sudah kotor kembali. Sebenarnya jarang sih ini dipakai. Ini dipakai kan kalau lagi ada acara besar, ada acara adat, ada acara resmi di gereja, baru kita pakai gitu. Nah, sisi samping, kiri kanan, tengahnya sudah selesai. Tinggal kita bikin rumbai di tengahnya nanti sebentar lagi ya. Ini kita kuatkan dulu, kita ikat dulu supaya tidak lepas. Kita mulai pasang untuk yang rumbainya. Kita buat agak melengkung dia. Untuk bisa buat melengkuh, kita lebihkan mute payetnya. Nah, kita ukur dulu, sudah paskah atau belum. Kalau sudah pas, kita jahit. Kita longgarkan. Nanti ini kita lanjutkan sampai 3 tingkat. Saya pakainya 3 tingkat ya teman-teman. Ini satu sisi sudah mau selesai. Karena sekalian untuk mengikat cetakan gotongnya, maka itu kenapa saya harus jahit bolak-balik ya teman-teman, supaya dia nggak gampang lepas cetakan gotongnya. Nah itu dia. Nah kalau udah selesai begini, satu sisi lagi kita pasang kembali.
Jadi teman-teman kalau mau pasang sendiri, bongkar sendiri gotongnya, semoga tutorial yang saya bagikan bisa membantu ya. Jadi kalau memang masih mau memakai yang lama, masih bisa dipakai, tinggal bongkar, pasang lagi, ya kan, bikin cantik lagi, jadi baru lagi. Itu yang bikin kuat gotong itu bukan di kainnya, tapi di karton yang ada di dalamnya. Makanya untuk menyimpan yang gotong cetakan seperti ini teman-teman, tidak boleh dilipat, tidak boleh ditindih juga, karena kalau ditindih dilipat itu akan merusak karton yang ada di dalamnya. Jadi semoga membantu ya teman-teman. Video tutorial bentuk gotong dari yang sudah dibongkar dipasang kembali, dan juga memasang mute pahitnya. Gak pakai pahit sih, karena pahitnya udah ada, masih pakai yang lama, hanya memasang mutenya. Bentuknya terserah teman-teman aja, bentuknya terserah teman-teman, sukanya yang bagaimana bisa diatur, bisa disesuaikan, dan juga stok mutenya yang ada yang bagaimana, jadi tergantung teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian, ini udah selesai. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Kalau mau bikin, ada yang mau dibikinin tutorial apa, kalau bisa tinggalkan komen, nanti kalau memang ada bahannya saya bikinkan. Terima kasih teman-teman, cantik bukan? Selamat berkreasi untuk teman-teman semuanya. Ini dia gotong baru stok lama, gotong baru stok lama untuk gotong Simalungun atau topi adat laki-laki, khusus untuk laki-laki adat Simalungun. Nah, kita pasang pecinya gitu teman-teman.